Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Pratama dengan NIM C1L025100031. Saya akan membahas serta menjawab tugas acara 3 Praktikum Hukum Statistika. Salah satu yang terdapat tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 dia mempunyai beberapa poin yang harus kita jawab, yaitu buatlah tabel distribusi binominal dan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke, kita langsung aja karena untuk mempersingkat waktu, saya sudah buat tabelnya di sini. Tabelnya. Nah, kita harus mencari X-nya dulu. X-nya. Nah, untuk mencari X-nya, kita harus mengetahui klaster. Klaster dari soal tadi ya. Klaster dari ini, 9 klaster plot. Nah, kita taruh klasternya di ini ya. Dari 0, tapi dia mulai dari 0, enter, 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter, 6, enter, 7, enter, 8, 9. Nah, udah ketemu dia di ini, kita langsung pakai di sini ya rumus yang tadi prop, bukan rumus sih, lebih ke deskripsinya kurang, dia kurang x, oke, enter. Dia ini prop lebih x, lebih x. Dengan kalau di sini dia pakai prop lebih sama dengan. Untuk mencari prop yang ini, kita harus memakai rumus binomdis. Oke, kita pakai yang ini ya. Terus untuk numbernya kita pakai yang 0,9 F4, yang probabilitas F4, kita pakai yang false ya, langsung enter. Nah, udah ketemu, jadi kita langsung seret aja ke bawah ya, seret aja ke bawah atau kita tekan 2 kali di daerah sini. Nah, langsung ketemu, jadi kita langsung cari aja yang ini. Rumusnya sama, dia pakai binomdis, cuma dia pakai yang ini ya, yang ada tanda serunya. Oke, 0,9 rumusnya hampir sama, cuman yang membedakannya tuh di sini, di bagian dia kan tadi kan false, sekarang dia pakai true, and enter. Ketemu deh, kita langsung tarik dulu aja, oke. Untuk ini rumusnya sama, dia pakai, cuman dia ada tambahan ya, 1 min. Binomdis numbernya number 0 dan 0, 9, probabilitasnya 4, jadi kita ini yang pakai yang true ya, ini ya true. Ini nggak bisa ya, oh ini, oh kita lupa tutup kurungnya. Oke, ketemu dan sudah. Untuk tabelnya sudah kita buat ya. Untuk tabelnya kita lihat lagi poin dari soalnya, kan itu untuk buat diagram. Oke, kita buat diagram. Sorry, kita buat diagram ya. Nah, untuk membuat diagram kita tinggal blok aja, blok semuanya, langsung ke insert. Kalau kalau mau singkat ya, kita langsung ke insert. Oke, kelihatan dia diagramnya, langsung kita kecilin aja, rapiin. Oke, ketemu ya.
Setelah itu kita langsung ke poin yang keempat. Yang ketiga dulu, jelaskan peluang nilai pada prop 3 dan prop 8 sama dengan 3 dan sama dengan 8. Oke, kita langsung saja ke soal. Jadi kita tadi sama dengan ya, jadi kita ambil data yang di sini. Nah, di sini, enggak di sini ya. Di sini kemungkinan tepat di 3 klaster yang kena kanker. Yang terkena maksudnya ya, soalnya kan di soalnya ini membahas tentang kanker yang terjadi pada tumbuhan di pohon ya, kesehatan pohonnya. Kita langsung ke sini, mana data ini? Kok bisa? Karena 0,095 ini kalau dipersenin dia sekitar 9,6% kalau nggak salah. Itu berarti peluangnya lumayan kecil, tapi masih mungkin terjadi. Maksudnya masih mungkin terkena kanker maksudnya ya. Peluang terkena kankernya masih ada walaupun kecil. Dan untuk yang kelas peluang tepat di 8 klaster, di klaster yang terkena kanker adalah 0,000,0,3 sekian ya. Ini belum kelihatan karena nah itu dah. 0,00 sekian kalau dipersenin dia 0,013%, yang artinya hampir hampir mustahil, tapi bukan mustahil tapi hampir mustahil terjadi atau hampir mustahil terjadi terkenanya kanker, itu maksudnya. Dan untuk poin ketiga jelas poin keempat jelaskan maksud dari dari nilai prop kurang 5 dan prop kurang 9. Oke. Dan untuk poin keempat, kalau kita lihat di sini, nilainya 0,009 ya di sini. Gimana deh ini dia? 0,995653. Atau kalau misalkan di persenan dia 99,56% mungkin ya. Terus artinya hampir pasti jumlah klaster yang kena kanker kurang dari hampir pasti, maksudnya yang terjadi kanker itu pasti kurang dari klaster 5. Ada misalnya 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Jadi kejadian ada 5 di klaster 5 itu lebih sangat jarang sekali. Jadi mirip dia sama yang 7 yang 8 ya. Dan untuk prop kurang 9-nya nilainya hampir 100%. Maksudnya yang ini ya. Ini hampir 100%. Artinya hampir tidak mungkin semua 9 klaster terkena kanker. Maksudnya klaster 9 ini hampir tidak mungkin terkena kanker karena hampir 100% peluangnya itu nggak mungkin. Nggak mungkin maksudnya nggak mungkin terkena ya. Untuk Untuk poin 5 jelaskan maksud dari nilai peluang dari lebih satu dan lebih dari probabilitas lebih dari 8. Nah, untuk yang satunya probabilitas lebih dari satu adalah 37%. Ini. Jadi masih ada kemungkinan sekitar sepertiga kali kita ini ya 30 masih ada kemungkinan bahwa kita masih maksudnya tumbuhannya kena kanker, masih ada kemungkinan. Sedangkan walaupun nggak terlalu besar ya, sedangkan probabilitas lebih dari 8 ini yang 8 ini hampir nol karena yang 9 ini kalau yang 9 ini hampir bukan hampir sih udah yang 100%-an yang tidak mungkin terjadi. Jadi kalau 8 ini masih dia di persenan yang emang eh, apa ya? Yang emang nggak hampir mustahil, hampir tapi nggak menutup kemungkinan, tapi hampir mustahil untuk terkena kanker. Oke, untuk poin dari tugas 1 udah selesai, jadi kita langsung ke tugas 2.
Nah, untuk tugas 2 ini yang cukup ya, kita harus mencari data array-nya dulu. Ini ya. Kita copy, kita letakin di sini aja. Oke. Nah, setelah diletakin kita langsung apa ya? Kita urutin dari yang terbesar sampai yang terkecil. Setelah itu kita langsung ke data analisis. Setelah ke data analisis kita langsung ke deskriptif. Untuk input range-nya kita blok data ini. Kita blok. Untuk input range output range-nya kita centang, dan summary statistik sama confidence level kita centang. Output range-nya kita taruh di sini aja ya. Bisa di sini. Oh iya, dari sini langsung oke. Nah, udah ketemu dia ya, kelompok meannya, standar errornya, median, standar deviation-nya. Nah, untuk poin di soal nomor tugas 2, nah dia nilai dari luas kurva jika P X kurang dari 172. Kita bikin aja ya, bikin kolomnya aja ya, biar lebih singkat waktu. Kita buat di sini P, kita buat di sini P X Px kurang 1,72 tutup kurung. Sini 72 nya. Ini 1,7, di sini aja ya. Sini ya, 1,72. 1,72. Dan di sini otomatis ya, sesuai kayak yang di kemarin. Terus poin 2 lagi yang poin 2 nya yang lebih 2,65, lebih 2,65. P lebih dari 2,65, ya kan? 2,65 ya. Betul. Langsung kita tutup kurung. Ini 2,65 nya taruh aja di bawah. 65 enter. X nya taruh di sini. X mana X. Oke. Nah, untuk yang ketiga, aku belum terotomatis nih ya, otomatis. Nah, ini dia. Di poinnya dulu. Nah, ini 175. Oh, ini dari garis tengahnya ya. Ini garis tengahnya. Jadi kita ambil dari P kurung 1,75 kurang dari X kurang 2,65 itu kurung. Kita rapiin dulu ya. Oke, setelah rapi kita langsung cari rumusnya ya, kita lihat dulu. Nah, untuk mengetahui nilai X-nya, kita langsung pakai rumus saja, standardize ya, standardize. Oke. Untuk mencari ini X-nya, ini kita ambil yang ini ya, ini X-nya. Terus mean-nya kita ambil dari sini. Terus standar def-nya kita ambil dari ini. Nah, ketemu. Dan untuk yang otomatisnya itu dia kita pakai
Normandis norms, tapi yang ada S-nya ya, norm, sorry, norm, yang ada S-nya, norms, ini ya, norms ya. Nah, terus Z-nya tuh kita ambil X-nya, yang ini, enter. Nah, ketemu. Begitu pula yang ini ya, kita pakai rumus sama yang standardize. Kita standardize. Oke. X-nya yang ini, koma, nean, koma, standar deviation, enter. Oke, ketemu. Terus otomatisnya kita pakai rumus yang ini ya, yang kayak tadi ini, norms, norm, norm, norms. Kita pakai ini, X-nya langsung enter. Loh, kok di sini ya, sorry. Kita ulang aja ya. Salah tempat taruh. Ini ya. No, ini X-nya langsung enter. Ketemu. Dan untuk kurvanya, untuk tengah-tengah kurvanya, dia sebenarnya mudah. Tinggal kita pakai rumus sama dengan ini, X-nya yang ini dikurang sama yang ini. Yang pertama, terus enter. Nah, untuk tengah-tengahnya ya, ini namanya lurus kurva. Nah, lurus kurva X-nya ini adalah sini ya, sebelum dia. Nah, ternyata rumus kurva X-nya ini. Untuk gambarnya menyusul ya, karena ini harus gambar tangan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.